Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian silakan dibuka surah nomor 61. Surat apa? Surat nomor 61. Surah As-Saff. Juz keberapa? 28. Berapa ayat? 14. Surat nomor 61, juz nomor 28, jumlah ayatnya ada 14. Kita awali bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak sekalian, syukur alhamdulillah kita diberikan sehat oleh Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin. Kita awali apel kita pada hari Kamis ini dengan bertilawah. Sering saya sampaikan, adab itu di atas ilmu. Jadi adab di atas ilmu. Boleh jadi di antara kalian itu ada yang memiliki ilmu yang sangat dalam, mungkin terkait dengan ilmu IT, mungkin terkait dengan ilmu dagang jualan, mungkin terkait dengan ilmu sejarah. Tetapi ketika bertemu dengan orang lain, utamakan adab. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab dulu baru ilmu. Hilang ilmunya ketika adabnya hilang. Tadi kita awali dengan membaca Al-Quran. Adab di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Fastami'u itu berasal dari kata sama, sami'a, sami'un, sami'an. Kalau sekarang kita duduk di sini, kemudian kita mendengar ada lalu lalang kendaraan, itu namanya sama, mendengar. Tetapi ketika ada bacaan Al-Quran, fastami'u, bukan simak tetapi istima'. Kalau istima' itu mendengarkan dengan kesungguhan. Misalkan kalian punya orang tua yang sakit atau saudara yang sakit, jangan orang tua lah, saudara atau teman yang sakit, kemudian di dalam sakitnya itu nafasnya sudah tersengal-sengal. Oh, ini kayaknya sudah mau pamitan, mau meninggal. Kemudian di tengah nafasnya yang tersengal-sengal itu kayaknya mau ngomong sesuatu, tapi suaranya lirih. Kemudian kalian mendekat, kalian dekatkan telinganya di mulut teman kalian yang mau meninggal itu namanya bukan simak tetapi istima', mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Maka ketika ada bacaan Al-Quran, tidak bawa Quran, lihat sampingnya.
sambil istima, fastami'u lahu wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Tadi saya dapati ketika kita bertilawah dari awal sampai selesai, ada yang sedang sibuk motong kuku. Acung, jangan lihat temannya, cukup lihat ke depan aja. Ada yang sedang sibuk motong kuku, ngacung. Lima, ini kita belajar kejujuran. 4, 3, 2, S, A, T, U. 1. Yang motong kuku ketika baca surah apa tadi? As-Saff, surat nomor berapa? 61. Juz keberapa? Berapa ayatnya? Tulis 14 ayat di dalam surah As-Saff, Arabnya saja tanpa terjemahannya. Nah, satu orang yang saya tahu, yang lain mungkin masih guyon, bercanda. Semoga pada kesempatan yang lain nanti berkesempatan untuk menulis, diniati ibadah, insya Allah tetap dapat kebaikannya. Cuma adabnya untuk berikutnya mari kita perbaiki. Jadi adab, anak-anak sekalian, adab sebelum ilmu, iman sebelum Quran. Imannya dulu ditata, kemudian baca Quran. Maka ketika baca Quran bertambah keimanannya. Tetapi kalau imannya tidak ada, baca Quran bisa jadi bencana, jadi masalah. Baca Qurannya karena ingin mendapatkan pujian dari temannya, membaca Qurannya karena ingin menunjukkan kesombongan kepada temannya. Kenapa? Karena tidak ada iman. Baik, kita masih lanjut di dalam adab menuntut ilmu. Saya bacakan dulu. Asy-Syaikhul Imam Asy-Syamsul A'immatu As-Sarkhashi. Jadi ada imam besar, ada syaikh. Kalau syaikh itu berarti seorang guru yang ilmunya sudah tua. Jadi yang tua itu ilmunya. Syamsul A'immah, ya, As-Sarkhashi, ya. Karena mabtunan berasal dari kata perut itu apa bahasa Arabnya? Apa? Batnun. Karena mabtunan fil lailah. Jadi seorang syekh ini yang bernama Syekh As-Sarkhashi itu pernah ketika malam-malam perutnya sakit. Orang kalau sakit itu biasanya indikasinya apa? Sering kentut. Kentut itu baunya satu macam apa dua macam? Wangi apa wangi sekali? Apa? Wangi sekali bagi yang kentut. Maka ulama besar ini, Syekh Asy-Sarkhashi ini, itu perutnya sakit pada suatu malam, padahal beliau ini kalau malam itu suka memurojaah. Apa murojaah itu? Mengulang-ulang. Dari kata rojaah, kembali, mengulang kembali.
Kalau ada orang meninggal itu namanya rajiun, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang ke rumah, rujaan, roja. Maka Syekh As-Sarkhosi ini perutnya sakit, padahal di malam itu beliau mengulang-ulang ilmunya, pembelajarannya. Tidak harus mengulang Al-Quran, boleh jadi murojaah, catatannya dibaca kembali, boleh jadi dia latihan soal, mengulang kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Maka Syekh As-Sarkhosi ini mengulang-ulang pelajarannya, mengulang-ulang ilmunya biar tidak lupa. Tetapi posisinya dalam keadaan perutnya, kenapa perutnya sakit? Karena perutnya sakit itu sering kentut. Pertanyaannya, di malam itu sampai berapa kali Syekh As-Sarkhosi kentut? Wa kana yukarriru wa tawaddoa. Karena kentut kemudian beliau berwudu. Fitil kalailah, di malam itu, sab'a asyrota marrotan. Berapa kali? Sab'a asyrota marrotan. Berapa? 17. Ya, betul Rehan, 17 kali. Jadi wudu sampai 17 kali di satu malam itu. Ada nggak yang sholat kemudian pas perutnya ndak enak, kemudian batal wudu diulang sampai 17 kali? Ada? Ada? Mungkin kalau kita wudu diulang sampai 3-4 kali bosan, marah, wes nggak usah. Syekh As-Sarkhosi ini wudunya sampai sab'a asyrota marrotan, 17 kali. Jadi 7 itu bahasa Arabnya apa? Sab'un, sabtu, sehingga hari yang ketujuh itu hari Sabtu. Hari yang pertama hari apa? Ahad, Itsnin, Tsalatsa, Arbi'a, Khamis, ya. Kemudian Jum'ah, Sabtu, ya, hari yang ketujuh. Jadi Syekh As-Sarkhosi ini wudunya sampai 17 kali karena beliau berkepentingan sedang memurojaah ilmu. Jadi kayaknya kita ndak sesabar itu wudu mengulang-ulang sampai 17 kali. Ada orang karena ndak sabar akhirnya yang disalahkan Allah. Saya ini sudah niat baik mau sholat kok sama Allah dibuat kentut terus. Tapi seorang ulama besar namanya Syekh As-Sarkhosi itu di dalam murojaah ilmunya sampai mempertahankan sucinya itu wudu sebanyak 17 kali karena beliau sering kentut, ya. Apa dasarnya? Ya. Di dalam kitab ini disampaikan kana la yukarriru illa bittoharoh, karena tidak ada cara lain untuk menjadikan diri kita suci itu dengan bersuci, dan salah satu bersuci itu dengan cara wudu. Bersuci ketika kena najis. Najis itu macamnya ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama najis kecil dulu. Apa najis kecil itu istilahnya? Najis apa? Najis kecil itu apa? Mukhaffafa, khauf, ya, ringan.
mukhaffafa. Contoh najis kecil itu apa? Kencingnya siapa? Bayi. Usia berapa? Belum makan apa-apa kecuali ASI. Bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan meskipun belum makan apa-apa langsung mutawasito, najis sedang, khusus perempuan. Sehingga kencingnya perempuan dengan laki-laki itu lebih bau kencingnya perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang sudah didesain seperti itu oleh Allah. Karena sudah didesain tidak bisa disalahkan. Tetapi perempuan nanti punya kemuliaan. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Satu kali sholat ditinggalkan dengan sengaja, kemudian dia tobat dan dia sholat terus isinya sampai meninggal dunia, maka sholatnya itu tidak cukup untuk menebus satu kali sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Tetapi khusus untuk anak perempuan dibolehkan untuk meninggalkan sholat dalam keadaan liburan. Siap-siap ini ada beberapa mungkin yang saya murojaah. Kalau tidak bisa menjawab nanti meresum, biar adab kepada ilmunya tetap kita dapatkan. Jadi najis mukhaffafa, najis sedang itu najis apa tadi yang saya sebutkan? Mutawasito, pertengahan. Sehingga kalau ada pertandingan dua belah kubu, kemudian ada yang bertugas sebagai penengah, itu namanya wasit. Berasal dari kata mutawasito. Sehingga wasit itu tidak boleh berat sebelah. Itu namanya wasit, mutawasito. Dan yang terakhir najis apa? Mugholado. Kalau mutawasito najis kita semuanya, baik yang bentuknya cair maupun padat itu najis. Tidak boleh kemudian habis dari belakang najisnya belum hilang, entah baunya maupun bentuknya masih ada, karena kukunya panjang, habis bersih-bersih masih ada sisa di kukunya, maka itu najis, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini tadi ada bagus yang peduli potong kuku, cuma tempatnya yang kurang pas waktunya ngaji. Potong kukunya bagus. Kalau mugholado, apa itu? Apa contohnya? Air liur anjing. Sehingga orang muslim tidak boleh di rumahnya memelihara anjing. Termasuk Pak Haji sekalipun tidak boleh memelihara anjing. Tapi kalau memelihara anaknya tidak apa? Tidak apa-apa. Ya, tidak boleh memelihara anjing meskipun Pak Haji. Tetapi kalau memelihara anaknya tidak apa-apa. Anaknya sendiri, bukan anaknya anjing. Ya, memelihara anaknya sendiri. Jadi anak-anak sekalian, kenapa kemudian Syekh As-Sarkhosi ini mempertahankan wudunya? Ternyata li'anna kana la yukarriru illa bit-thaharah wa hadha li'anna ilma nurun wa wudu' nurun. Karena tidak ada cara untuk mensucikan diri kecuali dengan thaharah, yaitu wudu, dan wudu itu cahaya, ilmu itu juga cahaya. Biar mendapatkan keberkahan ilmu, maka cahaya ilmu harus dipertemukan dengan cahaya wudu untuk mensucikan diri. Siapa di antara kita yang punya kebiasaan mau belajar baik di rumah maupun mungkin nanti di kelas, membiasakan diri berwudu? Ada? Berwudu dibiasakan. Itu sangat baik untuk mendapatkan keberkahan ilmu.
Maka itulah kemudian yang menjadikan Syekh As-Sarkhosi ini berkah ilmunya, diberikan kemuliaan ketika di dunia menjadi imam besar, dan nanti di akhirat insya Allah diangkat derajatnya karena memuliakan ilmu, adab kepada ilmunya. Baik anak-anak sekalian, saya ingin memurojaah, tadi perempuannya sudah wakil satu, sekarang yang laki-laki saya ingin panggil satu nama. Yang depannya itu F, depannya F, belakangnya R. Siapa? Ada yang namanya Fatir? Oh, Fatir. Ya. Fatir, coba berdiri di situ. Jawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, surat As-Saff tadi itu terletak di juz yang ke-28. Bukan pertanyaannya itu. Surat nomor 61. IPM dicek, barangkali ada yang bantu ngasih jawaban, dicatat. Itu ada berapa ayat? Keren, tepuk tangan untuk Fatir. Alhamdulillah, berarti menyimak. Yang kedua, berapa kali Syekh As-Sarkhosi tadi mempertahankan sucinya dengan cara berwudu? Berapa? 17 kali. Keren, betul. Yang terakhir, kenapa Syekh As-Sarkhosi sampai rela ngulangi 17 kali wudunya ketika murojaah? Apa? Kenapa kitab sucinya? Apa? Iya, kenapa ketika ada kitab sucinya? Yang tadi saya sampaikan. Yang lain diam. Lah, lianna al-wudu an-nur wal ilmu nurun. Karena beliau ingin menyatukan ya, al-ilmu nurun wal wudu nurun. Lima. Apa? Wudu dan ilmu. Kenapa kok disatukan? Apa kesamaannya wudu dengan ilmu? Di situ jawabannya. Dilihat yang gerak-gerak, lisannya dicatat IPM. Sudah betul. Tinggal kenapa kok disatukan? 5. Tidak tahu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wudu juga cahaya. Ya, baik. As-Saff tadi berapa ayat? 14. 14 dibagi 3 ada berapa? 12 lah dibagi 3 ada berapa? Ada 4. 2 bisa aman, 1, 2 bisa tinggal 1. Cukup dituliskan As-Saff ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Sebelum duha nanti berikan ke saya. Semoga manfaat. Terima kasih Fatir. Alhamdulillah sudah menyimak ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.